seberapa saling tergantungnya mereka dalam masalah efisiensi dan efektivitas gitu. Terus dilihat bagannya, kalau yang vertikal itu tentang kejelasan outputnya, apakah jelas atau tidak jelas. Kemudian kelengkapan atau kejelasan informasi di dalam proses internal di organisasi tersebut apakah lengkap atau tidak. Nah ini nanti kriteria-kriterianya akan ada sendiri-sendiri, bisa teman-teman baca gitu ya. Oke. Nah sebelum kita masuk ke modul 4, ada yang mau ditanyakan nih terkait dengan tadi efektivitas pengukuran itu ya, pengukuran organisasi. Ini nanti kalau saran saya yang barusan itu teman-teman baca lagi lebih detailnya, itu nanti bisa membantu untuk proses kalian berdiskusi ataupun mewawancarai narasumber kalian nanti untuk dalam menulis tugas. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Suartini, Mbak Fevi, Mbak Yulis, Mbak Muci, Mas Nano? Ada yang mau ditanyakan? Ini bisa nanti sekalian atau teman-teman ada bayangan terkait tugas ya, karena menarik sih, menurut saya menarik, walaupun kita tidak punya kapasitas sebenarnya, dalam artian kita bukan anggota organisasi tersebut, tapi kita ingin ikut mengevaluasi gitu. Nah cuma ini kan untuk melatih kemampuan analisa kalian ya, bagaimana menilai sesuatu itu oke, bagus atau enggaknya. Jadi kita punya ukuran-ukuran tertentu dalam menilai sesuatu gitu. Termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu juga penting sekali ya. Ketika kalian mengatakan A baik, B tidak baik gitu, atau kurang baik, berdasarkan apanya? Nah, itu harus jelas kriterianya atau ukurannya. Jangan hanya karena ngikut-ikutan atau misalnya asumsi aja atau katanya. Nah, itu kalau kita dari sisi perspektif akademik nih, itu bisa dikatakan tidak dibenarkan ya, karena nggak ada buktinya, atau kalau cuma sekedar katanya itu tidak kuat lah alasannya secara ilmiah. Jadi di sini ditantang teman-teman ketika mengatakan A bagus, B tidak bagus, itu ukuran-ukurannya tadi, parameternya ada gitu ya. Selamat ini sambil berpikir-pikir gitu ya untuk tugas masing-masing. Oke, nah ini untuk yang modul keempat. Oke, waktu kita nggak apa ya, nanti tambah dikit nggak masalah ya, jam 10 lebih dikit kita selesai. Nah ini tentang birokrasi organisasi. Nah kalau tadi kita ngomongin efektivitas, nah ini kita ngomongin birokrasi. Nah birokrasi ini kan kadang-kadang juga apa ya, saya sering sekali mendengar bahwa wah ribet banget sih birokrasi gitu kan. Mendengar kata birokrasi itu udah yang terbayang tuh ribet gitu ya. Wah bahkan kalau misalnya di pemerintahan suka guyon tuh teman-teman saya bilang yang kenapa harus dibikin mudah yang repotin. Kalau bisa dibikin repot kenapa dibikin mudah gitu kan, malah lucu gitu. Nah sehingga muncul paradigma atau misalnya kesan bahwa birokrasi itu ribet gitu ya, padahal sebenarnya kalau kita mengetahui alasannya birokrasi atau latar belakang atau pendekatan teoritisnya ya secara keilmuan ini tentang birokrasi itu seperti apa. Oke. Jadi di sini dalam modul 4 itu kita akan membahas tentang sifat-sifat ya suatu birokrasi itu seperti apa, dan perannya itu gimana sih dalam mengendalikan organisasi, terutama organisasi yang besar. Nah di sini sempat dijelaskan studi kasus tentang penerimaan pegawai di dalam perusahaan. Gampangnya adalah mungkin masih ada ya beberapa organisasi yang sifatnya itu budaya orang dalam, yang maksudnya kalau nggak ada kenalan di dalam perusahaan tersebut akan susah masuk ke dalam organisasi tersebut gitu. Di modul itu dijelaskan kasusnya adalah perusahaan Gibbs yang ada di Amerika. Kemudian
kemudian disebutkan bahwa mungkin bukan berarti jelek ya, karena memang kondisinya seperti itu, bahwa di perusahaan Gibbs itu sebagian besar karyawanannya adalah satu kampung gitu ya. Jadi pabrik itu letaknya di satu kampung yang pegawainya adalah dari kampung itu semua, dan satu kampung itu biasanya kan punya hubungan kekerabatan. Nah, jadi akan susah ketika misalnya ada orang baru yang bukan dari kampung tersebut mau masuk perusahaan tersebut, karena ya mungkin dia bukan berasal dari kampung itu dan nggak punya kenalan lah di perusahaan, jadi dia nggak bisa masuk. Nah, di kasus tersebut diceritakan pula bahwa pas pemimpin perusahaan itu meninggal gitu ya, akhirnya sama manajemen diganti sama orang lain, dan si orang yang lain ini dia membuat satu perubahan di dalam perusahaan tersebut. Yang tadinya memang karyawan perusahaan itu adalah dari satu desa, kemudian masih ada hubungan kekeluargaan. Nah, sekarang dicoba kalau yang tidak gitu ya, lebih berdasarkan penilaian berdasarkan kualifikasi atau kemampuan. Nah, itu ada seleksinya lah istilahnya. Nah, ini mungkin buat mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan budaya orang dalam, tentunya akan menolak gitu kan, menolak adanya sistem baru ini gitu. Kok malah jadi ribet sih, ada seleksinya lah atau segala macam. Nah, ini si orang yang baru tadi itu dia mencoba menerapkan birokrasi, nah, itu menerapkan aturan-aturan. Nah, jadi mungkin awalnya memang banyak penolakan, tapi setelah berjalan berapa waktu organisasi atau perusahaan tersebut bisa jadi lebih baik berjalannya, karena bekerjanya jadi lebih kompetitif, saya lebih optimal dan lebih baik dalam berbagai hal, karena memang pegawai-pegawainya itu berdasarkan kemampuan. Nah, di sini makanya teman-teman bisa lebih memahami lagi birokrasi sebenarnya apa sih tujuannya yang diadakannya atau adanya sistem birokrasi ini gitu. Nah, modul 4 ini ada beberapa bahasan. Yang pertama itu hubungan ukuran organisasi terhadap organisasi tersebut, kemudian dimensi-dimensinya bagaimana, terus tahapan pertumbuhan organisasi, dan hubungan karakteristik organisasi dengan pertumbuhan, terus performa dan birokrasi, dan yang terakhir tentang organisasi yang tidak birokratis itu yang kayak apa sih gitu ya. Jadi organisasi dikatakan itu birokratis itu seperti apa? Nah, itu ada salah satu ahli namanya Weber memberikan ciri-cirinya gitu ya. Yang pertama itu lihat apakah di organisasi tersebut tuh ada aturan atau fungsi-fungsinya tuh di organisasi dan saling terikat dengan aturan ya. Nah, gampangnya sih ada peraturan dan prosedur yang baku, namanya SOP gitu ya, Standard Operating Procedure, prosedur operasi yang baku. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Terus dilihat kalau misalnya teman-teman nanti di studi kasusnya apakah organisasinya ada SOP atau tidak gitu ya. Kemudian apakah pembagian kerjanya itu jelas atau tidak. Terus kalau misalnya masih bingung misalnya atau organisasinya belum besar, kan biasanya semua dikerjain semua gitu ya. Misalnya orangnya cuma ada 3, akhirnya dia mengerjakan semuanya, yang ngerjain A sampai Z juga. Tapi ketika ada birokrasi, dia akan membagi-bagikan gitu ya. Si A ngerjain 1 sampai 3 gitu, misalnya yang B ngerjain 4 sampai 5 gitu. Jadi pembagian kerjanya jelas. Terus ada prinsip hierarki atau tingkatan. Apakah nanti yang jabatannya lebih rendah, nanti dia akan diawasi oleh yang jabatannya lebih tinggi gitu. Jadi nanti istilahnya ada rantai perintah gitu ya. Perintahnya atau aturannya itu dari mana gitu. Nah, itu hierarki itu maksudnya berjenjang gitu ya, ada tahapan atau tingkatan.
siapa yang paling tinggi, terus siapa yang paling rendah, terus siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi gitu ya, siapa yang ngatur gitu. Teman-teman bisa mengamati suatu organisasi itu birokratis, cukup birokratis atau tidak. Nah, kemudian sistem penerimaan dan penempatan karyawannya itu berdasarkan adanya kemampuan. Bukan KKN di sini kalau saya tuliskan gitu ya. Jadi bukan yang tadi yang kayak kasus sebelumnya ada budaya orang dalam. Jadi ada kolusi dan nepotisme lah istilahnya. Nah, kalau misalnya memang penerimaannya jelas, ada persyaratannya, kemudian cara dia ditempatkan itu gimana. Nah, ini itu nanti juga sebagai salah satu organisasi birokratis. Gampangnya sih langsung ngebayangin aja kementerian atau birokrasi lainnya yang besar-besar gitu yang ada di pemerintah. Nah, itu bisa lebih jelas membayangkannya seperti apa sih organisasi birokratis itu. Kemudian yang nomor 5 ada pemisahan antara pemilikan alat produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pemimpin itu ya nggak turun ke lapangan langsung. Maksudnya dalam artian ikut, misalnya pemimpin perusahaan yang gede itu apa ya, contohnya mobil gitu kan, misalnya Toyota gitu kan, nggak mungkin kan yang kalau si bapak paling topnya itu dia ikut mengurusi hal-hal administratif yang tingkat bawah gitu, misalnya untuk sekedar tentang yang gampang-gampang lah, surat menyurat ataupun kecuali yang tingkatnya memang tinggi ya, tapi misalnya hal-hal remeh-remeh gitu, ataupun ikut assembling mobil kan biasanya jarang sekali. Nah, yang biasanya itu kalau udah birokratis tuh nanti ada pemisahan antara yang pemimpin sama yang siapa yang bekerja di tataran level bawah gitu. Kemudian ada objektivitas dalam melaksanakan tugas terkait dengan jabatan ya. Jadi jabatannya apa di organisasi, nanti ada pelaksanaan tugasnya. Terus untuk hal-hal yang sifatnya administratif, termasuk keputusan dan peraturan, itu selalu tertulis. Nah, gampangnya kan lagi-lagi ya, pemerintah itu banyak sekali ya SK, surat keputusan ataupun surat-surat lainnya. Nah, ini memang untuk mengatur tadi ya, supaya lebih rapi, adanya SOP ya, prosedur yang baku. Jadi makanya kalau misalnya ada yang bilang, waduh birokrasi, ngurus surat menyurat di birokrasi tuh ribet gitu kan, kadang banyak suratnya, harus berapa macam gitu ya. Karena memang di sini memang disebutkan bahwa untuk hal-hal administratif tuh selalu ada bukti tertulisnya. Itu pun sebenarnya ada tujuannya gitu ya. Bukan sebenarnya bukan masalah ribetinnya aja, tapi memang ada maksud di balik itu. Karena kan saking biasanya birokrasi itu kan cukup besar, kemudian supaya dia lebih rapi dan tidak membingungkan, memang mau nggak mau dibuat semacam hal-hal tertulis biar ada bukti di atas kertas gitu ya. Terus ini tentang masalah otoritas dalam organisasi. Otoritas itu maksudnya adalah tingkat ini ya, kepemimpinannya. Dia itu pengambilan keputusannya juga. Jadi otoritas itu yang pemberi keputusan dan juga yang memimpin. Nah, ini ada berbagai macam contohnya. Ada yang namanya otoritas rasional legal. Maksudnya apa? Ini maksudnya contohnya itu di organisasi pemerintahan, karena sifatnya dia memang bukan dipilih ya, memang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian legal tuh maksudnya dia ada hitam di atas putih ya, karena setelah mungkin proses seleksi akhirnya dia memang fit gitu ya, memang sesuai dengan yang diinginkan dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu, dan akhirnya dibuat surat keputusan. Nah, itu memang otoritasnya legal sifatnya dan rasional, itu contohnya di pemerintahan. Kemudian ada namanya otoritas tradisional. Ini karena masalah tradisi atau status untuk memerintah itu memang didapat karena entah keturunan atau dari sisi tradisi
sudah atau terbiasa di masyarakat tersebut. Contohnya di sini adalah organisasi gereja ataupun untuk organisasi keagamaan.